Ini ada berita yang sangat unik sekali, yaitu Rizal Ramli menyebut kodok itu asalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Nah, gara-gara berita tersebut saya jadi inget pada waktu Yusuf Kala mengatakan demikian. Kalau Rizal Ramli marah, kita seperti kebun binatang. Ngomong-ngomong tentang cebong yang dibawa ke istana, itu maksudnya siapa ya? Pasti masyarakat juga tahu lah. Tetapi Jokowi malah membalasnya dengan ekonomi di Indonesia sekarang ini kenyataannya meningkat 7,7%. Dan juga dari survei-survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin mencapai 77%. Berbeda sekali apa yang diutarakan oleh Rizal Ramli. Ya karena kita tahu lah, kinerja Presiden Joko Widodo apalagi untuk menghadapi pandemi ini sangat luar biasa. Bahkan mengerahkan seluruh anak buahnya, jajaran kementerian untuk mengatasi pandemi ini dan juga pemulihan ekonomi nasional. Tetapi Rizal Ramli hanya berkutat tentang cebong dan kodok. Padahal apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa. Kritikannya itu yang greget gitu loh, yang fenomenal. Bahkan JK pada waktu kemarin buka-bukaan lah, intinya kalau Rizal Ramli sedang marah, maka anak buahnya dianggap seperti kebun binatang. Ya ini ucapan mantan wakil Presiden Yusuf Kala. Hal itu diungkapkan saat berbincang-bincang dengan presenter senior Karni Ilyas. Kalau Anda belum melihatnya, ya coba browsing-browsing. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebut cebong ke istana, Rizal langsung mingkem ketika dijawab Jokowi dengan kerja. Pakar ekonomi Rizal Ramli bicara soal kerenggangan yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partainya yakni PDIP. Pertama, Rizal melihat ada beberapa kali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyentil Jokowi. Rizal merasa kaget dengan pernyataan Mega di Hari Anak dalam sebuah pidatonya. Dalam kesempatannya itu, Mega bertanya, "Anak-anak dari mana asalnya kodok?" kata Rizal mencontohkan. Melihat pertanyaan Mega sendiri itu, seperti itu Rizal malah merasa lucu dan geli. Menurutnya, karena kodok itu asalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana, tuturnya dalam sebuah tayangan di channel YouTube sahabat Rizal Ramli pada Selasa 10 Agustus. Menurut Rizal, sindiran Mega tersebut adalah sebuah warning terhadap Jokowi. Jangan lupa kacang sama kulitnya, jangan seenak-enak, harus tahu asalnya dari mana bebernya. Dari dulu, dalam pidato-pidato Megawati, kata Rizal, Mega sering mengingatkan Presiden, Anda Jokowi itu petugas partai, ingat? Itu sindiran halus yang mengatakan, Jokowi yang jadiin sampean itu PDIP, jangan dengerin Lut Panjaitan, jangan dengerin ini Subandi, ungkapnya. Dia menyebut, itulah bahasa yang tidak langsung dari Megawati yang mesti diterjemahkan oleh Jokowi. Sementara pidato Mega baru-baru ini menyoal penanganan pandemi juga diutarakan kembali oleh Rizal. Ia menyebut bahwa krisis pandemi ini, pemimpin presiden harus jadi pemimpin dalam menghadapi bencana ini. Jangan ngeles, suruh si ini si itu, presiden dong ambil tanggung jawab paling depan, tuturnya. Ia melihat sentilan Mega ke Jokowi makin serius. Saya lihat ini kayaknya makin lama makin serius nih, ungkapnya. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian memprotes keras ucapan ekonom senior Rizal Ramli soal kecebong dari Solo dibawa ke istana. Ferdinand bahkan menyebut Rizal Ramli sebagai manusia hina yang tercermin dari pemilihan diksinya. Hina sekali manusia bernama Rizal Ramli ini, katanya melalui akun Twitter Ferdinand Hutahian 3 pada Selasa 10 Agustus 2021. Pilihan kata-katanya menunjukkan dia manusia hina, tambahnya.
Bersama pernyataannya, Ferdinand juga membagikan cuitan dari seorang netizen dengan nama akun Lazef. Netizen itu melampirkan berita yang membahas pernyataan Rizal Ramli soal cebong dari Solo dibawa ke istana. Benar kata Pak JK waktu itu. Perbendaharaan kata yang keluar dari mulut LL ini isinya kebun binatang semua, kata Lazif. Ditelusuri terkini.id, Rizal Ramli memang pernah menyinggung hal itu dalam video berjudul Jokowi di luar negeri dicap antek Cina, dalam negeri dimusuhi induk semang PDIP. Dalam video yang tayang pada Sabtu 7 Agustus 2021 itu, Rizal Ramli awalnya menyinggung ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di peringatan Hari Anak. Rizal Ramli mengaku kaget sekaligus merasa geli saat Megawati menyindir halus Presiden Joko Widodo dengan bertanya, "Dari mana asal kodok?" Saya lihat itu ketawa geli, karena kodok itu kan berasal dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana, kata Rizal. Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa sindiran halus Megawati itu adalah suatu peringatan kepada Jokowi untuk tidak menjadi kacang yang lupa kepada kulitnya. Harus tahu asalnya dari mana, kata Rizal menafsirkan ucapan Mega. Diketahui ekonomi Indonesia berhasil bangkit pada kuartal 2 2021 dengan tumbuh 7,07% secara tahunan. Ini merupakan pertumbuhan positif pertama semenjak adanya wabah pandemi ini. Padahal sebelumnya 4 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu tumbuh negatif. Lantas apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia bisa bangkit dari kontraksi? Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai pulih ini merupakan imbas dari perkembangan ekonomi global yang juga menunjukkan tren pemulihan. Pertama, pertumbuhan ekonomi global pada kuartal 2 tahun 2021 ini mengalami peningkatan. Kedua, terkait harga komoditas makanan dan hasil tambang pada dasar internasional baik secara kuartal ke kuartal dan year on year alami peningkatan, papar Margo dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis 5 Agustus 2021. Faktor ketiga, kata dia, adalah membaiknya sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia yang juga turut memberi andil dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut. Sebut saja di Cina, kuartal 2 2021 ekonominya tumbuh 7,9%. Kemudian Amerika Serikat ekonominya tumbuh 12,2%, Singapura 14,3%, Korea Selatan tumbuh 5,9%, Vietnam, Hong Kong, dan Uni Eropa 13,2%, ujarnya. Sementara dari sisi penggerak ekonomi dalam negeri, kata Margo, yang menjadi pendorong utamanya adalah kinerja ekspor-impor yang cukup baik, di mana kata permintaan ekspor selama kuartal 2 meningkat 55,89%, sementara impor meningkat 50,21%. Ekspor totalnya meningkat seiring dengan perbaikan negara mitra dagang dorong permintaan ekspor meningkat sebesar 50,89% kalau dibandingkan kuartal 2 sampai dengan 2020. Sedangkan nilai ekspor kita kalau dibandingkan kuartal 1 2021 tumbuh 10%, katanya. Juga sebanyak 75% warga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC pada Minggu 13 Juni yang lalu. Survei tersebut dilakukan melalui wawancara langsung terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan. Survei digelar mulai 21 hingga 28 Mei lalu dengan margin of error 3%. Kita lihat pertama, tingkat kepuasan publik pada Jokowi sekarang ini mayoritas 75,6%. Sangat atau cukup puas pada kinerja Jokowi, ujar manajer umum SMRC Saidiman Ahmad dalam paparannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23,4% sisanya menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali. Menurut Saidiman, penilaian itu tidak banyak berubah sejak survei terakhir 3 bulan sebelumnya. Sementara yang kurang atau tidak puas sebanyak 35,4%, kata dia. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mengukur kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat menangani pandemi ini, dan hasilnya 61,8% publik menyatakan puas dan hanya 35% sisanya kurang atau tidak puas.
Menurutnya, survei ini juga dilakukan untuk mengukur kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan pusat dalam pemilihan ekonomi nasional akibat pandemi ini. Dan hasilnya, 52% responden menyatakan puas, lalu 43% menyatakan kurang atau tidak puas. Tingkat ketidakpuasan ini naik 36% sejak 3 bulan sebelumnya. Ada 52% warga yang merasa puas dengan kinerja pemerintah pusat menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi. Yang kurang atau tidak puas 43%. Tingkat kepuasan ini menurun 9%, kata dia.